selanjutnya tentang sejarah Hajar Aswad. Ketika bangunan Ka'bah nyaris sempurna, ternyata ada yang kurang, yakni sebuah batu. At-Tabari menyebutkan, ketika itu Nabi Ismail ingin menyempurnakan Ka'bah dengan sebuah benda. Tapi Nabi Ibrahim berkata, "Jangan, carilah batu seperti yang aku perintahkan." Nabi Ismail pun pergi mencari batu. Ketika ia kembali, ternyata Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu hitam. Nabi Ismail lalu bertanya, "Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu itu?" Yang membawa batu ini adalah dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Jibril. Ia membawanya dari langit. Imam At-Tabari juga menyebutkan riwayat lain. Pada intinya, riwayat ini sama dengan riwayat sebelumnya. Hanya saja pemaparannya lebih rinci. Imam At-Tabari menyandarkan riwayat tersebut pada Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, Nabi Ibrahimlah yang membangun fondasi Ka'bah. Kemudian dia dan Nabi Ismail meninggikan bangunannya sampai pada posisi rukun sudut Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail, "Wahai anakku, carilah sebuah batu untuk dijadikan tanda bagi manusia." Nabi Ismail pun datang membawa sebuah batu. Tetapi Nabi Ibrahim tidak menyukainya. "Carilah batu yang lain." Nabi Ismail segera pergi untuk mencari batu yang lain. Tapi ketika Nabi Ismail kembali, ia mendapati Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu di tempat itu. Nabi Ismail bertanya, "Wahai ayahku, siapa yang membawakan batu ini untukmu?" Yang membawanya adalah seseorang yang tidak ingin melihatku bersandar padamu, yaitu Jibril. Hajar Aswad adalah batu lonjong yang tidak beraturan, berkilau, dan berwarna hitam kemerahan yang di atasnya ada goresan berwarna merah dan kuning. Dalam sebuah kitab disebutkan, boleh jadi Hajar Aswad adalah sejenis meteor karena ia dapat memancarkan cahaya ke arah barat, timur, Syam, dan Yaman, hingga ke lembah-lembah di Tanah Haram. Dan dilihat dari karakternya yang bersinar, menunjukkan bahwa batu itu aslinya tidak berwarna hitam. Memang, ada sebagian meteor yang berubah warna karena perjalanan waktu, dan ada pula yang tetap berkilau dan bersinar. Bahkan, sebagian sejarawan mengatakan bahwa batu itu menjadi hitam karena perbuatan dosa kaum jahiliyah. Adapun kata Niyazak, batu meteor, sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Persia, Yanzah. Yanzah adalah salah satu komet yang tampak seperti planet yang lepas dari angkasa. Planet tersebut sering terlihat di bulan Agustus. Mengenai penghormatan pada Hajar Aswad, para ulama berpendapat bahwa itu tidak lain adalah karena Hajar Aswad memiliki keterkaitan dengan suatu yang suci dan mulia. Hajar Aswad yang diletakkan Nabi Ibrahim di Ka'bah. Pertama, adalah tanda akan kesusahan yang ia rasakan ketika diperintah Allah meninggikan bangunan Ka'bah. Kedua, Hajar Aswad adalah tanda untuk mengenang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang telah meninggikan bangunan Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman untuk beribadah. Ketiga, Hajar Aswad adalah hujah Nabi Ibrahim dan Ismail bahwa Baitullah telah selesai dibangun dan kepemilikannya ada pada Allah untuk kemudian menjadi tempat bagi orang-orang yang tawaf, iktikaf, ruku, dan sujud. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad di sudut yang paling dekat ke pintu sebagai batas pertama untuk memulai tawaf. Jadi, atas dasar itulah Hajar Aswad diagungkan Nabi Ibrahim dan Ismail, serta disucikan umat Islam sampai sekarang dan yang akan datang. Imam Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan,
bahwasanya Rasulullah berhenti di Hajar Aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak mendatangkan bahaya atau manfaat." Lalu beliau mengejutnya. Demikian juga ketika Abu Bakar menunaikan ibadah haji. Ia berhenti di Hajar Aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu betul engkau hanyalah batu yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Jika Rasulullah tidak menciummu, aku tidak akan menciummu." Umar bin Al-Khattab ketika ia menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin pun melakukan hal yang sama. Ibnu Battuta sendiri sebagai sosok petualang juga pernah menggambarkan Hajar Aswad sebagaimana yang ia saksikan saat berkunjung Mekah. Ia menuturkan, Hajar Aswad yang tingginya 6 jengkal dari tanah itu membuat orang yang badannya tinggi harus menunduk ketika hendak menciumnya, dan orang yang berbadan kecil harus mendongak. Hajar Aswad ditempatkan di sudut yang menghadap timur, lebarnya sepertiga jengkal dan panjangnya sejengkal lebih sedikit. Tidak ada yang tahu berapa dalam ia masuk di sudut itu. Hajar Aswad sendiri terdiri dari 4 potongan yang menempel dan dilindungi lempengan perak. Perpaduan antara lempengan perak dan batu yang berwarna hitam ini membuatnya tampak elok dan jelas. Orang-orang yang merasa nikmat saat mengecupnya seolah bibir mereka tidak ingin lepas. Hal itu karena Nabi Muhammad pernah bersabda, Hajar Aswad adalah sumpah Allah yang ada di bumi. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita yang mencium dan mengusapnya. Semoga Allah mempertemukan siapapun yang rindu padanya. Adapun Hajar Aswad yang sebenarnya adalah potongan yang sebelahnya ada al-mawali, yakni titik-titik putih terang seperti permata yang ada di dalam lingkaran perak. Banyak orang yang tawaf berjatuhan hanya ingin menciumnya. Hanya sedikit orang yang berhasil menciumnya. Itu pun setelah melalui perjuangan yang keras menembus keramaian. Ini bahkan sesulit masuk ke dalam Ka'bah yang mulia. Karena kemuliaannya pula, tawaf harus dimulai dari posisi Hajar Aswad. Setiap orang yang akan memulai tawaf menghadap ke Hajar Aswad, ia memberi isyarat, lalu mundur sedikit dan memposisikan Ka'bah sebelah kirinya, kemudian mulai berjalan. Setelah itu, ia akan melewati rukun Iraqi atau sisi utara, lalu rukun Syami atau sisi barat, dan kemudian rukun Yamani atau sisi selatan, dan kembali lagi ke Hajar Aswad yang menghadap ke timur. Demikian audiobook sejarah Ka'bah pada episode kali ini, teman-teman. Jangan lewatkan episode berikutnya tentang